Saya menjadi mu'alaf sebenarnya taruhan gitu. Halo, salam hikmah tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Baik, dalam video kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan iman Kristen. Ko Aziz, ya, Ko Aziz ini adalah seorang mualaf. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak punya masalah dengan seseorang yang mualaf. Tetapi ketika dia mengungkapkan sesuatu yang sekiranya tidak sesuai dengan iman Kristen, maka saya bertanggung jawab untuk meluruskannya. Karena sebenarnya keluarga kami itu bukan beragama Buddha, tetapi sebenarnya Konghucu gitu. Karena Konghucu tidak diakui di Indonesia, maka kami harus memilih. Nah, maka dipilihlah Buddha gitu. Itu kan lebih dekat kan ya, antara Konghucu dengan Buddha itu banyak persamaan gitu. Nah, kemudian ketika sekolah itu timbul lagi permasalahan gitu. Nah, di sekolah itu nggak ada guru agama Buddha gitu. Guru agama Kristen pun nggak ada. Dan tempat ibadah yang terdekat itu adalah Kristen, maka kami diarahkan ke Kristen gitu. Nah, masuklah Kristen Protestan gitu sebelum Islam gitu. Jadi boleh katakan sebelumnya adalah Konghucu, kemudian mencatut nama jadi Buddha gitu, tapi nggak pernah beribadah di tempat peribadahan orang Buddha. Nah, kemudian masuklah beralih ke Kristen dengan senang hati pindah ke Kristen karena memang juga dekat tempat ibadahnya, dan ya Kristen termasuk agama yang terbesar juga ya di Indonesia ya. Nah, setelah Kristen baru melalui perdebatan, saya itu masuk ke Islam, memilih Islam. Saya menjadi mu'alaf sebenarnya taruhan gitu. Jadi saya dengan koko saya itu yang lebih dulu masuk Islam itu koko saya. Kita taruhan gitu, kita debat. Kalau saya kalah debat, saya harus masuk Islam. Kalau koko saya kalah debat, koko saya mau murtad lagi, masuk Kristen lagi. Itu Protestan kita kan. Nah, itu kita debat tuh tentang Trinitas gitu kan. Tentang ya Bunda Maria gitu loh. Hal-hal itulah yang membuat saya tidak bisa menjawab. Dan ketika debat itu lucunya gini, apa yang didebatkan itu ternyata sudah ada di Al-Quran. Maka ketika berdebat, koko saya itu menggunakan Al-Quran sebagai dalilnya gitu loh, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dia sendiri gitu, yang mana saya tidak bisa melawan dalil-dalilnya. Dan penggambaran tentang Yesus, kita kan debat Trinitas ya, tentang Yesus dan tentang Tuhan itu lebih sempurna di Islam. Juga penggambaran bagaimana Bunda Maria itu lebih perfect di Islam. Pertama, dia membawa bahwa keluarganya ini dulu Konghucu seperti itu, kemudian di-compare ke Kristen. Beribadah mungkin secara Kristen, tapi ingat bahwa itu bukan agama yang dia pilih, dan satu keluarga pindah ke Kristen. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian di sana juga dia katakan bahwa kakaknya itu di luar Islam, dan itu kapan Islamnya nggak tahu, karena tadi mereka katakan semua mereka pindah ke Kristen. Dia dalam keterbatasannya, atau dia masuk Kristen karena yang dia sebutkan itu tadi perpindahannya begitu saja karena nggak tahu mau seperti apa, tidak diakui agama dia yang sebelumnya, jadi dia hanya pindah ke Kristen. Jadi iman yang dia miliki ini bukanlah iman pengenalan yang benar. Bagaimana mungkin dia mau melawan debat yang dia katakan kakaknya yang sudah duluan masuk Islam? Maka referensi apa, kekuatan data apa, pengetahuan apa yang akan dia bawa untuk melawan debat si kakaknya ini? Nah, maka representatif dari ketidaktahuannya dia tentang iman Kristen itu terlihat, dan akhirnya dia kalah. Dalam artian sebelum itu dia bertaruh siapa yang akan kalah akan masuk ke dalam agamanya. Tentu saja kalau dia belajar atau dia menjadi seorang Kristen, taruhan itu tidak dibenarkan, apalagi mengenai iman. Kita tidak tahu latar belakang dari beliau ini karena dia sendiri tidak menyebutkannya secara detail, tapi kita dapat melihat bahwa mungkin dia sudah dari awal memiliki pemahaman yang salah tentang iman Kristen, sehingga wajar saja kemudian dia
mempertaruhkan imannya karena memang sesungguhnya dia tidak pernah beriman atau dia tidak memahami apa yang dia percayai. Nah, oleh karena itu ketika dia berdebat, akhirnya dia mungkin tidak bisa berargumen karena dia bukan Kristen. Dia tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendalami apa-apa. Dia tidak mengerti. Sehingga wajar saja seperti itu. Nah, kemudian dia mengatakan tentang alasan-alasannya kenapa dia kemudian bisa kalah, ya. Nah, ternyata dia mengatakan bahwa di dalam agama kakaknya itu, yakni agamanya yang sekarang adalah Islam, itu mengenai Yesus dan mengenai Bunda Maria itu lebih lengkap. Oh ya, saya hanya berpikir seperti ini teman-teman, bahwa kalau dia sekarang sudah menjadi seorang Muslim, bahwa yang dia harus bawa adalah Nabi Isa, bukan Yesus Kristus, adalah Maryam, bukan Maria. In Christian faith, we don't know about Isa. Who is Isa in Christian faith? Kita tidak mengenal Isa, kita tidak mengenal Maryam. Maka kalau dia berbicara dalam perspektif, ya, iman Kristen meyakini Isa, itu tentu saja tidak ada korelasinya, nggak nyambung. Apalagi Maryam, kita tidak mengenal itu. Nah, oleh karena itu kalau dia katakan di situ begitu lengkap, saya uji dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana. Misalnya, dari manakah keturunan Yesus Kristus? Kalau dia katakan bahwa di sana lebih lengkap, bagaimana silsilah Yesus Kristus di dalam kitab yang sekarang ini dia yakini? Jikalau dia mengatakan di sana lebih lengkap, kita uji saja seperti itu, sederhana. Dari mana keturunan Maria? Belum kita beranjak kepada dari mana keturunan Maria ini, itu lebih panjang lagi pertanyaannya teman-teman. Apakah dapat dijawab dengan kitab yang sekarang dia yakini? Oleh karena itu dia mengungkapkan katanya lebih lengkap dan lebih mulia dalam pandangannya sekarang, itu boleh. Tapi sesungguhnya kita tahu dia tidak belajar. Nah, sehingga itu yang perlu saya klarifikasi bahwa di dalam iman Kristen, Maria ibu Yesus dan tentang Yesus Kristus di dalam Alkitab sudah sangat jelas dan menjelaskan. Sehingga kita tidak perlu referensi lain. Sehingga kita tidak butuh masukan-masukan lain. Kita cukup belajar Alkitab. Kita bisa mengetahui secara eksplisit siapa Yesus Kristus, siapa Bunda Maria. Dan mengenai Trinitas itu persoalan yang berbeda. Ketika kita berbicara Yesus, kita berbicara pra-eksistensi dan pasca eksistensi dia di dalam dunia ini. Orang ini sesungguhnya tidak mengenal, tidak tahu apa yang dia percayai. Sehingga untuk mempertaruhkan iman pun bagi dia itu tidak terlalu bermasalah. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kalau kita beriman itu tidak boleh iman yang mati atau tidak boleh dengan iman yang main-main. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Karena di dalam iman Kristen itu ada dua yang penting, doktrinal dan praktikal. Doktrinal berbicara mengenai apa yang harus kita percayai, dan praktikal melakukan apa yang kita percayai. Kedua hal ini harus berjalan bersamaan, tidak boleh kita hanya baik, kasih, tapi kita nol secara pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, kita juga tidak boleh hanya saja pengetahuan tetapi tidak melakukannya. Praktikal dan doktrinal harus berjalan bersamaan sehingga aplikasinya benar di mata Tuhan. Sekian video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like-mu dan komenmu di kolom komentar. Siarkan video ini kalau ini menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Bye-bye.